Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Septian di hari Rabu tanggal 19 Agustus tahun 2020. Gimana anak-anak setelah beberapa hari kalian libur, tidak ada materi pembelajaran? Apakah kalian masih semangat dalam belajar? Semoga Pak Septian harap kalian masih semangat dalam belajar. Dan di bulan ini atau beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Biasanya di tempat kita kalau memperingati Hari Kemerdekaan banyak acara, dari lomba-lomba, jalan santai, sepeda hias, ataupun banyak acara yang lainnya. Nah, apakah tahun ini masih berjalan seperti itu juga? Baik yang masih mengadakan acara seperti itu, semoga kita diberi perlindungan, jangan sampai terdapat virus COVID-19 yang ada di sekitar kita. Ya, semoga kalian tetap sehat. Ya, jangan lupa jaga selalu kesehatannya. Baik anak-anak, pada hari ini kita masih di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di subtema 4 pembelajaran 3 dan 4. Ya, seperti yang Pak Septen sampaikan kemarin bahwasanya pada subtema 4 ini kita akan banyak membahas tentang tumbuhan. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas dan biji. Ya, pada hari ini kita juga akan membahas tentang perkembangbiakannya, ya. Namun sebelum membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, kita akan belajar tentang bunga dulu, ya. Jangan lupa dibuka bukunya, buku paketnya, tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Ya, bunga nasional Indonesia, ya. Seperti yang kita tahu, banyak negara-negara yang diidentifikasikan atau identik dengan beberapa bunga. Ya, tidak hanya beberapa negara yang lain, termasuk Indonesia juga seperti itu. Ya, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang mewakili atau bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga negara Inggris. Ya, Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih yang ini, yang atas ini adalah bunga melati putih. Ya, bunga melati putih disebut dengan dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan, ya, anggrek bulan. Ini ada yang berwarna ungu, disebut dengan puspa pesona. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan bunga atau dengan puspa langka. Kenapa Rafflesia arnoldi ini disebut puspa langka? Karena Rafflesia arnoldi ini tidak mudah tumbuh ataupun tidak banyak daerah ataupun wilayah yang bisa ditumbuhi. Ya. Rafflesia arnoldi ini berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Kalau bunga-bunga yang lain identiknya dengan baunya yang harum. Kalau Rafflesia arnoldi ini bunga yang memiliki bau yang sangat tidak enak, ya. Jadi berbeda dengan bunga-bunga yang lainnya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah, ya. Mungkin sebagian banyak dari kalian di rumah kalian pasti banyak terdapat bunga-bunga, ya. Itu berfungsi untuk memperindah lingkungan, ya. Bunga yang ada di sekitar rumah kalian itu berfungsi untuk memperindah lingkungan rumah kalian. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan, ya, yang banyak digunakan untuk pengantin ataupun orang yang menikah, dipakai di hiasan tubuhnya. Kalau laki-laki biasanya dikeris, dikalung, dibuat kalung, ya.
Ungkapan belasungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Jadi kalau ada tetangga kita yang meninggal, biasanya kalau dia memiliki kerabat ataupun teman yang jauh, biasanya mengirimkan bunga untuk ucapan berbelasungkawa. Ya, bunga-bunga itu adalah bunga yang dihias ya. Oleh karena banyak yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Kalau di daerah kita biasanya, kalau daerah yang mungkin yang mudah kalian ketahui, tempat orang jualan bunga yang paling banyak adalah sebelah selatan dari Sungai Berantas. Jika kita dari arah Jalan Brawijaya mau ke alun-alun, sebelum ke alun-alun itu, ya kan? Nah, di situ kan banyak orang yang jualan bunga. Bisa disebut dengan pasar bunga ya, tempat itu karena apa? Banyak orang berjualan bunga di situ. Hampir berbaris-baris yang jualan bunga di situ ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Jadi kemarin kita kalau sudah belajar tentang tunas dan biji. Nah, sekarang kita belajar dengan perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Itu adalah macam-macamnya umbi ya. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah ubi jalar. Kalau kalian menyebutnya itu telo atau ketela ya. Nah, ini itu berkembang biak dengan umbi batang. Nah, sedangkan ini kentang yang sering kita ketahui ya. Kentang ini berkembang biak dengan umbi batang. Banyak orang yang terkecoh atau banyak anak yang terkecoh bahwasanya dikira kentang berkembang biak dengan umbi akar karena kentang berada di dalam tanah ataupun pada bagian akar. Itu salah anak-anak. Sebenarnya kentang bukan umbi akar tapi umbi batang. Kenapa? Kalaupun mereka ada di dalam tanah, itu adalah bagiannya saja, bagian dari umbinya yang berada di dalam akarnya ya. Nanti kalian akan mengetahui perbedaan-perbedaannya ya. Jadi kalau kentang bisa dipastikan dia adalah umbi batang karena dia ada di bagian batang, umbinya ada di bagian batang. Nah, umbi itu tempat untuk menyimpan makanannya, itu ada batang ya. Jadi umbi itu tempat menyimpan makanan. Menyimpan makanan itu menyimpan makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut. Nah, yang biasanya juga dapat dikonsumsi atau dapat dimakan juga oleh manusia. Makanya bagian dari kentang tersebut ya, kentang ataupun umbi ya, yang kita makan itu adalah cadangan makanan juga untuk tumbuhan tersebut ya. Seperti itu. Selanjutnya, bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, berikut adalah contoh-contohnya atau gambarnya. Kenapa kok bawang? Kalian melihat bawang itu dalam artian bawang merah ya. Mungkin kalian pernah mengupas bawang merah. Nah, bawang merah jika dikupas, nah ini kamu lihat gambarnya. Bawang merah jika dikupas, dia terbentuknya seperti berlapis-lapis. Nah, maka dari itu disebut bawang merah adalah umbi lapis. Nah, bawang merah jika dibiarkan tumbuh terus, dia akan tumbuh menjadi kalau biasanya kalian makan makanan atau kue martabak telur, bawang pre, ya, daun bawang, itu adalah bagian dari bawang merah juga yang dibiarkan tumbuh secara terus, ya. Seperti itulah. Untuk umbi akar lah seperti ini. Umbi akar ada bengkoang, wortel, umbi bunga dahlia, lobak, singkong kalau bahasa Jawanya atau mungkin bahasa desone kaspe. Nah, dia bagian umbinya atau bagian tadi seperti yang dicontohkan Pak Septian,
Kalau kentang bagian adalah cadangan makanan. Nah, cadangan makanannya pada bengkoang, wortel, bunga dahlia, lobak dan singkong itu ada di bagian akar, ya. Jadi makanya kalau kita makan bengkoang itu kan sebenarnya akar dari tumbuhan bengkoang, ya kan? Ya itu yang bisa kita makan, ya. Wortel juga seperti itu. Wortel itu juga adalah akar, akar, akar dari tumbuhan wortel yang kita konsumsi. Sama dengan umbi singkong ini. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi cadangan makanannya ada di akar. Sama dengan kalau bawang tadi, dia berlapis-lapis, ada di bagian tengahnya, itu adalah bagian yang akan tumbuh menjadi tumbuhan selanjutnya, tumbuhan anakannya gitu loh. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan dari umbi lapis, umbi akar dan umbi batang itu apa? Nah, kalau kalian sudah mengetahui tadi Pak Septan sering menyampaikan persamaannya, sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Jadi dari umbi lapis, umbi akar dan umbi batang itu adalah sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan. Walaupun tempatnya berbeda, tapi menyimpan cadangan makanannya, ya. Dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan, ya. Jadi dia juga bisa menjadi sarana perkembangbiakannya. Makanya dia disebutnya proses perkembangbiakan, ya. Dan terdapat di dalam tanah, ya. Itu. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama, umbi akar menyimpan cadangan makanan di akar. Nah, tadi kan di persamaannya kan sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan, ya. Sedangkan tapi untuk umbi akar, ya, tempatnya berbeda. Di mana? Di akar. Sedangkan untuk umbi batang menyimpan cadangan makanannya di bagian batang, ya. Seperti kentang tadi, kentang menyimpan cadangan makanannya di batang. Terus ketela, ya, menyimpan cadangan makanannya di batang. Kalau akar tadi ada wortel, ya, ada lobak, ada singkong. Nah, itu di akar. Sedangkan umbi lapis menyimpan cadangan makanan di biji, ya. Jadi bijinya itu ada di bagian tengah dari bawang itu ada bijinya, anak-anak. Ya, seperti itu. Itu adalah persamaan dan perbedaan dari umbi lapis, umbi akar dan umbi batang. Selanjutnya, nah, sekarang kita membahas tentang proses, ya, proses dari perkembangan bawang, ya. Kita lihat, kita ambil satu contoh bawang ini, bawang yang kecil, mungkin yang kalian ketahui ini, ya. Bawang yang kecil ini akan tumbuh jika kita tanam, dia akan tumbuh. Awalnya hanya sedikit daun-daunnya, ya. Nah, lama-lama daunnya semakin banyak, ya, semakin banyak juga. Nah, ini daun ini yang daun pre atau daun yang biasanya kita kalau kita makan martabak telur itu juga digunakan. Nah, itu, ya. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin, ya. Dalam proses perkembangbiakan kawin, ya, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Biasanya petani tidak menggunakan cara perkembangbiakan seperti ini, ya, karena membutuhkan bantuan dari lebah dan serangga yang mungkin susah kita untuk melakukannya, apalagi waktu yang dilakukan atau waktu yang dibutuhkan juga sangat lama, ya. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin atau tak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini, ya. Dengan menanamnya maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat digunakan
untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Nah, cara inilah yang digunakan oleh petani bawang merah untuk menanam atau untuk menghasilkan bawang merah, ya. Karena bawang tunya yang sangat cepat dan juga tidak terlalu ribet, ya. Ya, anak-anak di sini ada lambang bintang, nanti tugasnya kalian menyalin materi yang ini ya. Disalin di buku tema, ditulis yang rapi. Oke, selanjutnya berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sehat. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk di Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, ya. Diolah menjadi berbagai makanan, ya. Hampir semua umbi-umbian biasanya kita sering jumpai dalam makanan kita, ya. Hampir setiap hari kita pasti akan makan umbi-umbian, entah itu wortel, entah itu kentang, entah itu tela, entah itu singkong. Apalagi kalau orang zaman dahulu pasti makannya umbi-umbian. Kalau orang zaman dulu itu nyebutnya itu polo pendem, ya. Seperti itu. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, ya, yaitu getuk. Ya, getuk itu bahannya dari singkong. Kalau kalian sering mendengar getuk lindri, nah itu bahannya dari singkong. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Di setiap kita melakukan aktivitas, kita pasti akan melakukan kerjasama dengan siapapun dan aktivitas apapun itu anak-anak. Kita di rumah pun kita harus bekerja sama. Kalau kita tidak bekerja sama, maka kita tidak akan merasakan kenyamanan ataupun bisa menikmati suatu hal yang nikmat ataupun enak gitu loh. Satu contoh, kalau di rumah, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan keluarga, kita tidak bisa makan dengan piring yang bersih, baju dengan yang indah ataupun yang bersih juga, tempat rumah yang sangat bersih, nyaman untuk ditempati, ditinggali, ya. Itu adalah buah dari atau hasil dari kerjasama. Kerjasama yang apa? Ada yang bagian mencuci piring, ada yang bagian mencuci baju, nyapu rumah, ngepel rumah, bantu ibu memasak. Ya, jika kita tidak membantu ataupun kalian tidak membantu orang tua kalian, maka satu, kasihan orang tua kalian dan mungkin pekerjaannya juga akan terbengkalai. Ada mungkin rumahnya nggak bersih, mungkin baju ketika mau digunakan ternyata belum disetrika, jadi masih kusam, ya. Mau makan ternyata piringnya masih kotor semuanya, belum ada yang dicuci. Maka dari itu kita sebagai anak harus bekerja sama membantu, karena semuanya juga tidak bisa dikerjakan oleh orang tuamu atau mamamu atau ibumu sendirian, harus dibantu. Itu jika di rumah anak-anak. Di masyarakat pun seperti itu. Kita sering menjumpai kegiatan masyarakat yang bergotong royong, mungkin membersihkan masjid, musola, atau membersihkan lingkungan rumah, selokan-selokan depan rumah-rumah warga. Itu sering terjadi, sering dilakukan di masyarakat. Sedangkan di sekolah pun seperti itu. Jika kita mengadakan tugas, nah, kalau kalian mendapatkan tugas, sama kalian harus membagi tugas itu dengan rata. Dalam artian bagi tugas untuk segera diselesaikan supaya tugas itu cepat selesai. Jika tugas itu tidak dibagi, hanya pasrah, aku pasrah dengan si A, ya, hanya pasrah salah satu teman. Nah nanti kalau temanmu itu bisa menyelesaikan dengan cepat. Kalau temanmu ternyata mendapat kesibukan lain ataupun ada tugas lain, akhirnya tidak bisa terselesaikan. Akhirnya tugasmu terbengkalai juga anak-anak, ya. Maka dari itu adalah pentingnya bekerja sama. Maka dari itu kalian harus banyak bekerja sama anak-anak. Seperti itu. Baik, tugasnya yaitu yang pertama menyalin materi yang bertanda bintang tadi. Ya, yang kedua mengerjakan LKS halaman 81 dan halaman 86, ya.
Semuanya itu adalah tugas matematika yang halaman 81 dan 86. Kerjakan di buku matematika dengan menggunakan cara porogapit. Ya. Insya Allah segera Pak Septen buatkan video penjelasan kembali tentang cara mengerjakan pembagian dengan cara porogapit anak-anak. Baik, sampai di sini materi dari Pak Septian. Pak Septian mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya dalam penyampaian Pak Septian. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya ke Pak Septian, menghubungi Pak Septian secara pribadi. Sekali lagi Pak Septian mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.